Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk kali ini kita di pertemuan 12 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mohon untuk on cam ya semuanya. Ayo on cam semuanya. On cam. On cam semuanya ayo. Kita totalnya ada berapa sih nih? 45 ya? 45 ya sebenarnya. Ini kok cuma ada 32 ya? Kendala sinyal mungkin. Oke. Untuk hari ini yang presentasi kelompok 4 ya. Kelompok 4 siapa saja ya? Halo. Iya, untuk kelompok 4 siapa saja ya? Ada Eva Histiana, Oke. Albuana, Diah Ayu Puspaningrum, Fat Akidaf, Putri Nur Afifah, Dinda Hapsari, Anissa Serliana Putri, Dwi Vera Septiani, dan Siti Mariam, Ibu. Oke, baik. Ada 9 orang. Oke, ini karena tadi harusnya 14.45 ya, ini udah telat berapa menit. Mungkin langsung saja pada kelompok 4 untuk menyampaikan makalahnya yang berjudul tentang pembelajaran berbasis proyek ya pada hari ini ya. Iya, Bu. Monggo untuk kelompok 4 dipersiapkan makalahnya. Nanti di sini ada moderator atau saya saja yang jadi moderator di sini? Kalau saya di sini moderator sekaligus berarti nanti setelah pemakalah selesai nanti kemudian ada sesi diskusi tanya jawab dari teman-teman semua. Nanti mohon aktif semua, on cam semua aja untuk tanya jawab. Kemudian nanti pemakalah menjawab dari pertanyaan audien. Seperti itu. Monggo untuk pemakalah bisa dimulai presentasinya. Share ya untuk PPT-nya ya. Monggo siapa yang mau presentasi? Ini siapa yang mau presentasi? Kelompok 4? Rabe, Ibu, kita yang moderator kah? Atau ada dari kelompok 4? Ini saya moderatori sekaligus saja. Yuk, mau silakan untuk segera presentasi pemakalah. Baik. Ya, Bu. Hasil PPT-nya ditampilkan agar teman-temannya bisa ikut memperhatikan dari PPT-nya. Saya tak ambil pulpen sebentar, nanti untuk yang aktif saya catat ya. Baik, silahkan presentasi pemakalah untuk pembelajaran berbasis proyek.
Sementara share screen PPT sebentar, Bu. Iya. Bisa share screen? Ini siapa yang mau share screen? Saya jadikan host agar bisa share screen. So, job kita kasih jadi host dia, Ibu. Atas nama dia. Yang share screen saya. Ya, dia Ayu, Pak. Dia Oh, Ayu. iya. Oke. Coba, sudah bisa belum? Share screen. Ya, silahkan dimulai. Nanti kita selesainya jam 4:30 kan ini. Takutnya nanti nggak cukup waktunya. Monggo. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pembelajaran Project Basic Learning atau pembelajaran berbasis project. Nah, kelompok kami ada 9 orang, sudah tampil di layar teman-teman semua. Oke, next slide. Pengertian Project Basic Learning atau PJBL. Model pembelajaran Project Basic Learning ini adalah model pembelajaran yang dimana berpusat pada siswa, yaitu berangkat dari suatu latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi supaya peserta didik memperoleh pengalaman baru dari beraktivitas secara nyata dalam proses pembelajaran dan dapat pula menghasilkan suatu proyek dalam mencapai kompetensi aspektif, kognitif, dan psikomotorik. Hasil akhir dari kerja proyek tersebut adalah suatu produk yang antara lain berupa laporan tertulis atau lisan, presentasi, atau rekomendasi. Terima kasih. Prinsip-prinsip model pembelajaran Project Basic Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkarya pelajaran. Yang kedua, penyelidikan atau eksperimen
dilakukan secara autentik dengan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk, laporan, atau hasil karya. Yang ketiga, kurikulum. PJBL tidak seperti pada kurikulum tradisional karena memerlukan strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat. D. Responsibility. PJBL menekankan responsibility dan answerability pada peserta didik ke diri panutannya. E. Realisme. Kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dan dengan situasi yang sebenarnya. F. Active learning. Active learning menumbuhkan isu yang berjuang pada pernyataan dan keinginan peserta didik untuk menentukan jawaban yang relevan sehingga terjadi proses pembelajaran yang mandiri. G. Umpan balik. Diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap peserta didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Hal ini mendorong ke arah pembelajaran berdasarkan pengalaman. Keterampilan umum. PJBL dikembangkan tidak hanya pada keterampilan pokok dan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar terhadap keterampilan mendasar seperti pemecahan masalah, kerja kelompok. I. Briefing question. PJBL difokuskan pada pernyataan atau permasalahan yang memicu peserta didik untuk menjelaskan permasalahan dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai. J. Constructive investigation. PJBL sebagai titik pusat, proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan peserta didik. A. Autonomi. Proyek menjadikan aktivitas peserta didik yang penting mendeskripsikan model pembelajaran berbasis proyek berpusat pada relatif berjangka waktu, unit pembelajaran bermakna. Prinsip model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning adalah pembelajaran ini menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik karena model pembelajaran ini menggunakan masalah yang mungkin dialami pada kehidupan nyata yang sudah ditentukan tema dan topiknya. Kemudian dilakukan eksperimen atau penelitian supaya dapat menghasilkan produk nyata yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut, supaya peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai, sehingga menjadi lebih bermakna. Ciri-ciri Project Based Learning. Menurut Laksana 2013, mengemukakan ciri-ciri pembelajaran sebagai banyak atau yang diajukan ke siswa. Kedua, siswa mendesain proses penyelesaian permasalahan atau tantangan yang diajukan dengan mengutamakan penyelidikan. Ketiga, siswa mempelajari dan menerapkan keterampilan serta pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks ketika mengerjakan proyek. 4. Siswa bekerja dalam tim kooperatif. 5. Siswa mempraktikkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa. Bagaimana mengalokasikan waktu menjadi individu yang bertanggung jawab, keterampilan pribadi, dan belajar melalui pengalaman. Yang keenam, siswa secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijelaskan. 7. Produk akhir siswa dalam mengerjakan proyek akan dievaluasi. Karakteristik model Project Based Learning atau PJBL. Menurut Daryanto, menjelaskan bahwa karakteristik model Project Based Learning ialah 1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. 2. Adanya permasalahan atau
tantangan yang diajukan kepada peserta didik. 3. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. 4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. 6. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. 7. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan 8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Tahapan-tahapan model pembelajaran Project Basic Learning atau PJBL. Menurut Hartono dan Aisyah dalam Jalaluddin 2006 halaman 106, langkah-langkah model Project Basic Learning yaitu yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek atau design a plan for the project. Yang ketiga, menyusun jadwal atau create the schedule. Yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan project, monitor the student and the progress of the project. Yang kelima, menguji hasil atau assess the outcome. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman atau evaluation the experience. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Project Based Learning. Kelebihan model pembelajaran Project Based Learning diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, membuat siswa menjadi aktif, membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan bekerja sama, kemudian mengembangkan dan mempraktekkan peserta didik dalam keterampilan berkomunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu melibatkan para peserta didik untuk belajar dengan mengintegrasikan pengetahuan atau informasi dengan dunia nyata. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Project Based Learning. Kelemahan model pembelajaran Project Based Learning adalah yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas peralatan dan bahan yang memadai. Selanjutnya, tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Ini sudah presentasi ya dari kelompok 4 tadi sudah disampaikan mengenai pembelajaran berbasis proyek. Oke, beri tepuk tangan untuk pemakalah. Ya, sekarang untuk sesi tanya jawab, monggo mungkin untuk sesi tanya jawab ini nanti ada 2 sesi gimana? Untuk sesi pertama nanti untuk 3 pertanyaan, sesi kedua juga nanti untuk 3 pertanyaan. Kemudian di akhir kita nanti diskusi bersama, setelah itu kita simpulkan, kemudian kita baru mengakhiri perkuliahan gitu ya. Monggo siapa yang mau tanya nanti disampaikan kepada pemakalah.
moderator. Ini moderatornya saya pindah ke yang cowok saja coba. Siapa ini moderator? Muhammad Rizka Al-Husna. Jadi moderator gimana untuk moderator pertanyaan ini? Muhammad Rizka. Halo, Mas Muhammad Rizka. Riksa ya, Muhammad Riksa. Ini kok nggak ada orangnya? Ini ada orangnya nggak ini? Ayo, Muhammad Riksa Al-Husna. Mana ini orangnya? Halo? Coba di-on-kan semuanya kameranya. Semuanya on. Ayo. Semuanya on. Saya pengen yang aktif mahasiswanya. Jadi coba yang jadi moderator mahasiswanya. Oke, siapa tadi yang cowok tadi? Coba Mas Eko Prasetyo dari moderator untuk pertanyaan ya. Mas Baik, Eko. Bu. Mas Eko Prasetyo. Ya, oke, monggo. Untuk moderator pertanyaan. Yuk. Sampai selesai saja nggak apa-apa jadi moderator ya. Ya. Monggo. Baik, kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Izin masuk moderator, izin bertanya. Silakan Mbak Giranti. Apakah model pembelajaran project based learning sangat cocok untuk diterapkan di semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Giranti. Saya serahkan kepada pemateri yaitu kelompok 4. Silakan ditunggu jawabannya. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada tanggapan apa? Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, kan di dalam karakter pembelajaran proyek itu adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Nah, itu apa saja permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik atau yang dihadapi peserta didik? Baik, Terima kasih. Pertanyaannya sama-sama. Terima kasih kembali. Dimohon ditunggu sebentar. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan atas materi yang sudah disampaikan? Mas moderator, Silakan. Izin bertanya, apa manfaat pembelajaran berbasis proyek bagi siswa, baik secara tujuan kurikulum maupun nilai tambah bagi siswa itu sendiri? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Silakan ditunggu untuk jawabannya. Untuk pemateri, apakah sudah didiskusikan pertanyaannya? Untuk yang pertama yaitu pertanyaan dari Mbak Giranti. Halo pemateri. Mohon maaf moderator, bolehkah kepada seluruh penanya untuk kita tulis itu soal tadi, soalnya ada yang beberapa yang tidak jelas kedengarannya. Baik, terima kasih atas masukannya. Terima kasih moderator. Sama-sama, terima kasih kembali. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau yang sudah bertanya, silahkan ditulis kembali di kolom komentar, di kolom chat agar lebih enak dan lebih jelas lagi kepada materi untuk didiskusikan. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Kiranti yang sudah diketik kembali di kolom chat. Untuk teman-teman yang lain, dimohon. Izin bertanya kepada pemateri, pertanyaannya akan dicukupkan sekian terlebih dahulu atau bagaimana agar tidak repot langsung jawab. Mohon maaf teman-teman, berhubung pemateri tidak ada jawaban, saya Izin masuk, moderator. silakan. Halo, Ya, silakan. kedengaran suaraku? Kedengaran. Oh iya. Baiklah, saya salah satu pemateri dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kiranti Septiana. Apakah model pembelajaran Project Basic Learning sangat cocok untuk diterapkan di semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Menurut saya, menurut saya, pembelajaran Project Basic Learning ini sangat cocok diterapkan di seluruh pembelajaran. Karena kenapa? PBL ini merupakan metode pembelajaran yang di dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan suatu masalah dengan melalui beberapa tahap ilmiah. Hal ini diharapkan siswa mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, sekaligus siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Di mana PBL juga ini
merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata siswa sebagai konteks bagi siswa untuk berlatih berpikir kritis dan mendapatkan keterampilan dalam pemecahan suatu masalah. Tetapi di Indonesia sendiri, metode pembelajaran ini masih jarang digunakan karena ini agak masih asing bagi setiap guru. Hanya mata-mata pelajaran tertentu yang biasanya menggunakan bermain bersama siswa begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada pemateri. Bagaimana Mbak Kiranti atas jawaban dari pemateri? Apakah ada tanggapan lain? Terima kasih atas jawabannya, sudah sangat jelas sekali. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin membantu menjawab atau ingin menanggapi pertanyaan yang ada di kolom chat? Saya persilahkan. Silakan kepada teman-teman yang ingin membantu menjawab atau menanggapi atau memberi pertanyaan lagi kepada kelompok 4. Saya persilahkan. Sembari menunggu diskusi yang sedang dilakukan oleh kelompok 4. Izin masuk moderator. Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Okni. Tadi pertanyaannya, apa manfaat pembelajaran berbasis proyek bagi siswa, baik secara tujuan kurikulum maupun nilai tambah bagi siswa itu sendiri? Nah, menurut saya, manfaatnya yaitu satu, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Dua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Tiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada pembelajaran yang bersifat kelompok. Bagaimana Mbak Okni? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bisa diterima. Sama-sama. Kepada teman-teman, saya tanyakan lagi. Apakah ada yang ingin menjawab atau menanggapi atau memberi pertanyaan? Silakan.
sembari menunggu hasil diskusi. Ingin memberikan jawaban materi atas pertanyaan dari Mbak Ervina. Pertanyaannya yaitu dijelaskan dalam presentasi bahwa salah satu kelemahan dari model project based learning adalah model ini tidak sesuai bagi siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Pertanyaan saya, lalu bagaimana cara mengatasi siswa yang memiliki permasalahan tersebut agar dapat mengikuti model pembelajaran ini dengan maksimal? Menurut saya pribadi, kita sebagai guru harus memberikan motivasi, kita memberikan pengajaran, kita memberikan contoh, kita menumbuhkan sifat pantang menyerah, memberikan skill-skill yang dibutuhkan untuk mendukung project based learning ini. Sekian dari saya. Apakah dapat diterima, Mbak Ervina Wijayanti? Terima kasih Mas Eko, dapat diterima. Baik, terima kasih kembali. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ingin menanggapi? Silakan, saya persilakan. Untuk hasil diskusi, dimohon ditunggu. Izin masuk, moderator. Silakan. Izin menambahkan jawaban pertanyaan dari Mas Eko tadi. Saya sependapat dengan jawaban Mas Eko. Jadi kita tuh sebagai seorang guru tidak boleh begitu saja melepas tangan kepada peserta didik yang tidak memiliki kemampuan dalam mengikuti proyek pembelajaran berbasis learning ini. Jadi kita sebagai guru harus bisa membimbing semaksimal mungkin agar mereka bisa mengikuti proyek tersebut, yaitu dengan memberikan dukungan motivasi, memberikan bimbingan, mengarahkan mereka dalam mengikuti proyek tersebut, serta memberikan semangat gitu, agar mereka itu tidak putus asa, agar mereka itu memiliki kepercayaan diri bahwa mereka itu mampu dalam mengikuti pembelajaran berbasis proyek tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Firan. Atas tambahannya. Izin masuk, moderator. Halo, moderator. Ya, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iin Giarti. Adapun pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu dan biaya untuk menyelesaikannya. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan berikut? Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu yang memerlukan banyak waktu ya. Di sini itu guru diuji dalam membagi waktunya. Tidak mesti harus
dalam pembelajaran itu mengajar baru bermain atau menjelaskan lagi. Guru sebaiknya berfokus pada satu dulu karena metode atau model ini memerlukan waktu yang banyak. Sebisa mungkin guru menyelesaikan dulu tentang penjelasan sebuah materi. Lalu bisa lagi minggu depannya satu hari full, semisal atau 1 jam full pembelajaran tersebut dapat digunakan untuk untuk melakukan sebuah proyek-proyek. Jadi guru di sini sebisa mungkinlah membagi waktu dalam suatu pembelajarannya dan biaya untuk menyelesaikannya. Salah satunya di sini sekolah bisa saja menyiapkan peralatan-peralatan tersebut. Tidak mesti hanya guru saja yang melakukannya, tetapi sekolah juga di sini sangat berpengaruh dalam menyiapkan alat dan bahan yang digunakan oleh guru dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban. Bagaimana kepada Mbak Diin? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi atau ingin memberikan tanggapan? Dipersilakan. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan ditulis atau langsung menggunakan voice note. Saya beri kesempatan lagi.
izin bertanya kepada pemateri untuk pertanyaan dari Mbak Evi Yuliani. Apakah Izin sudah? masuk, moderator. Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Evi. Baik, silakan. Pertanyaannya adalah ini benar nggak sih? Dalam karakternya model pembelajaran project based learning itu ada permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Nah, pertanyaan saya, apa saja permasalahan yang diajukan peserta didik tersebut? Jawaban saya adalah pembelajaran berbasis proyek lebih memusatkan pada masalah kehidupan yang bermakna bagi siswa. Peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi siswa dalam merancang sebuah proyek yang mereka lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada pemateri atas jawabannya. Kepada Evi Yuliani, bagaimana tanggapannya? Iya, cukup jelas, tapi ada yang kurang gitu. Jawabannya kurang pas gitu menurut saya. Baik, izin menambahkan jawaban. Menurut saya pribadi, permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa yaitu beberapa faktor yang cukup kompleks, dimulai dari siswa itu malas, siswa yang kadang terlalu aktif, siswa yang terkadang terlalu pasif, siswa yang terlalu berkeingintahuan tapi bertanya, tapi hal-hal yang ditanyakan itu suka di luar konteks dalam pembelajaran. Itu juga termasuk permasalahan atau tantangan yang diberikan oleh siswa kepada guru. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana? Ya, Mas, cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi. Saya persilahkan. Izin, bagaimana moderator? Apakah masih ada pertanyaan? Mohon maaf, dari teman-teman sendiri belum ada tanggapan. Silakan kepada Mungkin dari semua pertanyaan dari teman-teman tadi, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan masukan. Silakan. Silakan teman-teman ingin memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan oleh saya atau teman-teman yang lain, pemateri, atas pertanyaan yang ada di kolom chat.
Izin masuk moderator. Silakan. Izin menyampaikan pesan dari Bu Sinta untuk tetap aktif berdiskusi karena ini sedang direkod dan otomatis langsung masuk ke akun FKIP. Soalnya Ibu Sinta terlempar dan belum bisa join lagi. Terima kasih. Izin bertanya juga. Silakan. Boleh? Silakan, Pak. Saya izin bertanya, apakah mungkin pembelajaran berbasis proyek dijalankan dalam sekolah SLB? Terdengarkah suara saya? Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, mohon maaf tadi terlempar saya. Ini masih kerekam ya? Halo, suara saya terdengar tidak ya? Dengar, Bu. Dengar. Oke. Tenang. Ini sampai mana tadi diskusinya? Sampai di pertanyaan. Sampai Mbak Feni tadi, Bu, terakhir itu. Coba tadi ada yang sudah menanggapi tentang apa tadi? Mohon maaf saya malah jadi enggak. Izin masuk moderator. Iya. Coba disampaikan tadi diskusinya apa dari pemakalah yang sudah didiskusikan di sini. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Feni Triastuti. Oke. Mohon maaf ya teman-teman jika suara saya agak kurang kedengaran karena di sini lagi deras sekali hujan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Feni Triastuti, di mana pertanyaannya yaitu mungkinkah pembelajaran berbasis proyek dapat berjalan dengan baik jika diterapkan dalam SLB atau sekolah luar biasa. Menurut saya agak kurang, pembelajaran berbasis proyek ini kurang tepat diterapkan di dalam sekolah luar biasa, karena di mana
pembelajaran ini kan yang namanya berbasis proyek, pastinya ada suatu proyek atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sedangkan jika diterapkan di SLB agak kurang baik menurut saya, karena di SLB itu anak-anak itu beragam kekurangan, kayak tunarungu, tunanetra, dan lainnya. Agak sulit seorang guru dalam menjelaskan tentang suatu proyek yang akan dilakukan. Terima kasih. Silakan kalau ingin ada yang menanggapi yang lain, monggo. Ini sudah pertanyaan keberapa, Mbak? Halo, kok tidak ada yang menjawab? Pertanyaan ke-6, Ibu. 6. Oke. Ini tadi pertanyaannya dari Mbak Feni. Ini Mbak Feni mungkin sudah puas belum dengan jawaban Mbak Alma tadi? Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Iya. Ini Kedengaran, Bu. Iya. Ini yang sudah dijawab, silahkan ditanggapi apakah sudah memuaskan belum jawabannya. Ini teman-teman lain. Izin masuk, Ibu. Ya. Jadi kesimpulan dari jawaban kelompok materi itu, untuk pembelajaran proyek diterapkan dalam SLB itu kurang tepat diterapkan, karena pembelajaran berbasis proyek ini dilalui dengan berbagai kegiatan. Lalu bagaimana untuk melatih psikomotorik dari anak SLB tersebut? Terima kasih. Monggo dijawab dulu, silahkan. Boleh yang lain ikut menjawab, membantu menjawab, boleh. Nanti di akhir kita bahas bersama, kemudian disimpulkan. Ayo, monggo. Mbak Feni, apakah tadi Mbak Feni menyangga ya? Soalnya saya kurang dengar tadi. Kurang jelas. Iya, benar, Mbak. Halo, Mbak Feni. Iya, benar, Mbak. Apa harus saya tulis di kolom chat? Boleh tidak Mbak sanggahannya diketik di chat, soalnya kurang kedengaran. Baik, Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama.
Gimana teman-teman semuanya? Sudah pukul 4, yuk dijawab dulu, nanti terus kita bahas bersama ya. Tentang pembelajaran berbasis proyek kita bahas bersama. Baiklah Mbak Feni, sanggahannya yaitu bagaimana cara melatih psikomotorik dengan anak SLB. Nah, anak SLB dengan anak sekolah lain itu berbeda karena di mana kurikulumnya saja yang diterapkan di sekolah SLB dan sekolah biasa itu sudah berbeda. Dalam mengajarkan anak SLB atau melatih psikomotoriknya, peran guru memang penting, tapi di sini juga peran orang tua sangat penting. Di mana salah satu contohnya kita harus mengetahui potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Anak itu contohnya memiliki potensi apa? Semisal contoh anak punya hambatan pendengaran. Jadi otomatis kita sebagai guru harus melatih psikomotoriknya itu melalui visual. Segala sesuatu yang berbentuk visual. Nah, yang ketiga itu kita harus cari kebutuhan anak itu apa. Nah, setelah kita cari tahu potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, apa saja hambatan-hambatan yang mereka punya. Di mana itu anak berkebutuhan khusus itu tekniknya berbeda-beda. Salah satu contohnya lagi, semisal anak tunarungu, dia sedikit berbeda karena dalam mengajarkan anak tunarungu itu harus memakai bahasa isyarat. Tetapi salah satu juga cara untuk berkomunikasi dengan anak tunarungu itu bisa juga melalui visual, tetapi lebih banyak menggunakan bahasa isyarat. Nah, itu salah satu contoh yang berdasar karena anak sekolah SLB itu, setiap anak itu berbeda-beda potensi yang dimilikinya dan memiliki keterbatasan yang berbeda-beda juga. Terima kasih. Nah, bagaimana Mbak Feni? Sudah puas dengan jawabannya Mbak Alma? Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ini kira-kira masih ada Sama-sama Mbak Feni. Kita bahas bersama yuk. On cam semua yuk. On cam semua, ayo. Ayo. Ayo semuanya, ayo. Oke, kita bahas bersama. Tadi pertanyaan apa Mbak Feni tadi tentang bagaimana mengajarkan ke anak SLB. Terus apakah bisa diterapkan pembelajaran berbasis proyek di SLB gitu ya Mbak ya? Nah, anak SLB, jawabannya Mbak Alma tadi sudah bagus sekali ya, sudah bagus. Itu yang terakhir tadi jawabannya saya senang. Untuk yang apa pertanyaan dari Mbak Feni yang terakhir tadi, tanggapan yang terakhir tadi ya. Apa tadi? Psikomotorik. Nah, itu tadi jawabannya saya sudah puas dengan jawabannya Mbak Alma yang terakhir tadi. Nah, jadi gini, ketika kita mengajar di SD, itu pasti setiap anak itu tidak mungkin memiliki karakteristik yang sama, ya kan? Itu anak pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sebagai seorang guru, dulu pernah kan saya mengajarkan kalian keterampilan dasar mengajar. Nah, ya, di situ kan kalian juga harus bisa memahami anak didik kalian, karakteristiknya. Karakteristiknya gimana? Bagaimana dia seorang guru mengetahui kelebihan dan kelemahan dari setiap anak-anaknya. Nah, ketika satu anak ini pasti berbeda dengan yang lain. Nah, makanya di dalam pembelajaran juga harus menerapkan prinsip diferensial. Jadi bisa guru itu bisa mengetahui kelebihan setiap anaknya, kekurangannya apa. Nah, ketika kita bisa memberikan pembelajaran yang tepat dengan sesuai dengan karakteristik anak, insya Allah tujuan pembelajaran akan tercapai. Nah, untuk SLB dengan SD itu untuk anak yang luar biasa dengan anak yang biasa dengan anak yang SD biasa itu berbeda ya.
Itu kurikulumnya juga berbeda, cara penanganannya juga berbeda, gitu ya. Dan jurusan kita juga PGSD dengan nantinya guru SLB juga beda. Bagaimana mereka akan mengajarkan anak-anak SD itu nanti pendidikannya juga beda, keahliannya juga berbeda gitu ya. Tetapi karena kadang kita juga di SD itu ada SD inklusi, di mana SD inklusi itu biasanya ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, makanya sebagai guru SD ya setidaknya dia juga mengetahui tentang pendidikan inklusi yang nantinya bisa mengajarkan pada anak yang memiliki kebutuhan khusus, walaupun itu tidak semuanya dalam kelas itu memiliki kebutuhan khusus ya, karena mungkin kalau sekolah inklusi kan misal dalam satu kelas ada 30 siswa, nanti ada mungkin 2 orang atau 3 orang yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, itu guru pasti akan memberikan perlakuan khusus kepada anak itu. Bisa dari misal tadi yang dicontohkan Mbak Alma, misal anak ini memiliki kekurangan di bagian pendengaran, dia bisa memiliki kelebihan di bagian visualisasi, visual. Nah, nanti maksimalkan di situ. Itu maksimalkan ketika pembelajarannya berarti lewat visual, misal diputarkan video atau apa gitu. Video yang bisa dia lihat tidak hanya dengan audio saja, gitu ya. Jadi tetap yang pertama adalah pahami karakteristik anak. Misal kalian juga mengajar di daerah pegunungan sama di daerah pantai. Itu juga nanti kalian akan membedakan cara kalian menggunakan media pembelajaran, juga beda kan? Nah, itu. Nah, sekarang kita mulai membahas ke pembelajaran berbasis proyek. Coba dari yang kita diskusikan hari ini, pembelajaran berbasis proyek itu apa sih? Coba saya ingin tanya yang cowok-cowok. Muhammad Riksa tadi kok nggak kelihatan ya? Saya penasaran nih. Muhammad Riksa coba. Apa yang Mas Muhammad Riksa itu dapatkan dari materi hari ini coba? Untuk pembelajaran berbasis proyek mungkin apa sih itu pembelajaran berbasis proyek? Ayo Mas Muhammad Riksa. Jangan di-unmute. Kalau memang tidak dibuka berarti memang Mas Muhammad Riksa nggak di situ ya. Ketika dipanggil saya sebenarnya nggak suka kalian itu ketika dipanggil itu seakan-akan nggak dengar. Mungkin nggak tahu di sana lagi ngapain karena di sini nggak on cam. Ayo Muhammad Riksa mana? Muhammad Riksa mendengar suara saya? Kalau memang tidak mau mengikuti, mending keluar saja dari ini. Apa namanya? Zoom ini. Mana ini Muhammad Riksa? Fani Andrianto? Mas Fani Andrianto? Dengar suara saya? Halo? Ini yang lain bisa mendengar suara saya enggak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Cowok-cowok kenapa off cam semua ya? Kita itu jarang loh untuk on cam kayak gini. Manfaatkan sebaik-baiknya ya. Coba yang lain. Coba Mas Farel Asrofi. Mas Farel Asrofi. Halo, Mas Farel. Ya, Nah, ya, halo Bu. Nah, seperti ini loh. Kalau dipanggil itu, tadi saya melihat loh Muhammad Riksa ini tadi on cam setelah saya panggil. Coba Mas Asrofi, coba dijelaskan apa sih pembelajaran berbasis proyek ini? Pembelajaran berbasis proyek ya Bu. Ya. Sebelumnya kedengaran nggak suara saya? Iya, terdengar. Secara sederhananya sih pembelajaran berbasis proyek itu yaitu untuk mengedepankan siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang benar-benar di lapangan. Secara sederhananya saja, Bu. Ya, gimana? Kemudian ya dalam pembelajaran ini siswa didorong untuk berperan
menjadi seseorang yang profesional yang mencoba memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Mungkin terima kasih Mas Farel nggih. Terus yang lain ada yang mau berpendapat tentang pembelajaran berbasis proyek itu apa? Coba. Sekarang saya nggak mau menunjuk. Coba siapa yang mau sukarela menyampaikan apa yang didapatkan dari diskusi makalah tentang pembelajaran berbasis proyek itu apa sih? Terus nantinya kalian tuh di SD mau menerapkannya seperti apa sih? Nah, coba ada yang mau memberikan tanggapan? Monggo. Biasanya yang aktif itu siapa ya dulu? Mas Eko apa ya? Kalau nggak salah. Iya, Mas Eko atau siapa? Atau Jamal, saya lupa dulu. Dulu pernah ada yang aktif banget. Coba Mas Eko. Mas Eko kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Ya, Mohon maaf, Bu, coba. belum bisa off cam, on cam, Bu. Ya, coba, nggak apa-apa. Bisa menyampaikan tentang pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa? Menurut saya pribadi, apa namanya, permasalahan berbasis proyek yaitu proyek yang dibuat atau direncanakan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri, yang disusun secara rapi, yang digunakan proyek ini untuk mendukung atau menyokong apa namanya proses pembelajaran tersebut, Bu. Baik. Ya, oke, bagus ya. Oke, ada yang lain yang mau menyampaikan? Jadi kalau pembelajaran berbasis proyek itu lebih ke terpusat pada siswa atau terpusat pada guru ya? Pada siswa, Bu. Ya, Lebih pada bagus. siswa, Bu. Ya, bagus. Berarti terpusat pada siswa ya. Nanti Berpusat kepada siswa. ya, itu nanti di akhir pembelajaran itu siswanya akan menghasilkan suatu produk enggak ya kalau berbasis proyek itu? Menghasilkan, Bu. Ya, menghasilkan produk. Oke. Berarti kalau model pembelajaran berbasis proyek itu jadi apa ya kesimpulannya ya? Coba makalahnya siapa di sini? Tadi coba Mbak Anissa Shirley. Mbak Anissa Shirley ya? Iya, Anissa Shirley kalau nggak salah. Tadi itu apa? Model pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran itu dengan menggunakan metode proyek atau kerja proyek. Ya, bagus. Jadi dengan melibatkan kerja proyek. Berarti kalau melibatkan kerja proyek itu di situ ada kerjasama enggak ya? Iya, Bu, kelompok. Ya. Berarti itu apa namanya pembelajaran berbasis proyek itu juga mengajarkan untuk kerjasama juga ya di situ ya. Oke. Kemudian karakteristiknya. Berarti kalau kita bisa tahu bahwa itu pembelajaran berbasis proyek itu ciri-cirinya seperti apa? Coba ada yang bisa menyampaikan? Siapa tadi ya? Dinda Hapsari. Dinda Hapsari mana Dinda Hapsari? Sini ada Dinda Hapsari. Dinda Hapsari ada yang nggak salah? Ayo, Mbak Dinda Hapsari. Mana Mbak Dinda? Mbak Dinda mana ya? Nggak ada Mbak Dinda. Mbak Dinda pemakalah hari ini kan? Kenapa kok pada diam semua sih? Yang kemarin aktif loh. Yang dulu itu. Ayo. Coba kalau sekarang dibalik siapa yang mau tanya? Terkait pembelajaran berbasis proyek. Ada, coba gini aja. Kalau nggak tanya atau mau menyampaikan apa aja yang kalian sudah dapatkan dalam pembelajaran hari ini terkait pembelajaran berbasis proyek. Jangan karena kita belajarnya online terus kita nggak dapat apa-apa ya. Kalian rugi juga loh kalian kuliah, ya kan?
Masuk kali nggak dapat apa-apa. Ada yang mau menyampaikan? Izin bertanya, Bu. Oh ya, boleh. Siapa ya? Saya Mas itu. Oh, Mas Eko ya. Kan apa namanya, pembelajaran berbasis proyek itu lebih ke menekankan ke kerjasama ataupun berdasarkan masalah-masalah yang ada di siswa ya, Bu. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih Bu cara merumuskannya biar tepat dan apa ya proyek ini tuh bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua siswa yang setiap siswa itu sendiri memiliki apa permasalahan yang berbeda, kepribadian yang berbeda, itu lebih tepatnya bagaimana? Oke ya tadi kembali ke prinsip diferensiasi ya. Jadi kalian harus tahu karakteristiknya, kemudian kalian petakan. Kalian sebagai guru pasti kelak ketika kalian ngajar, kalian akan membuat RPP. RPP, kalau RPS itu untuk dosen, RPP. RPP itu apa coba? Ada yang tahu RPP? Pembelajaran, Bu. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalian akan membuat RPP terlebih dahulu. Kalian rencanakan pembelajaran apa yang akan kalian lakukan di kelas itu. Misalnya kalian menggunakan pembelajaran berbasis proyek, kemudian kalian bisa menggunakan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka. Mungkin bisa mungkin kalian bisa caranya heterogen atau homogen. Heterogen misalnya kalian ada yang salah satunya berkemampuan tinggi, kemudian ada yang rendah, kalian campur menjadi satu, kemudian nanti bisa yang tinggi bisa mengajarkan untuk yang kemampuannya rendah. Itu dengan materi yang sama. Misalnya kalian menggunakan membuat peta, misalnya membuat peta Indonesia dengan produknya peta Indonesia. Nanti setiap siswa diberikan tugas untuk menganalisis setiap daerah, misalnya daerah itu mana saja hasil alam dari setiap daerah itu dengan menggambarkan peta yang produknya nanti peta misalnya seperti itu. Nah itu bisa dicampur antara yang kelas tinggi kelas rendah itu bisa, atau mungkin ketika guru itu mempertimbangkan hal lain, misal ternyata mungkin untuk yang anak ini saya sendirikan saja, nanti untuk anak ini saya khusus dengan melakukan bimbingan karena mungkin anak ini dibandingkan yang lain sedikit kurang mungkin ya. Nah, itu nanti gurunya yang tahu. Makanya ada ketika setiap kali melakukan pembelajaran maka guru itu harus menggunakan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran itu direncanakan pembelajarannya seperti apa, dan nantinya ketika guru sudah merencanakan maka ketika pelaksanaan pembelajaran guru akan mengacu pada RPP tersebut. Nah, ketika sudah mengacu pada RPP tersebut, setidaknya nanti guru punya gambaran bagaimana ketika mengelola kelas yang anaknya mungkin ada yang tidak paham atau yang itu nanti guru menyiapkan semacam menanggulangi permasalahan yang nantinya akan muncul ketika diberikan tugas masing-masing kelompok. Tapi kalau saya lebih senang ketika kelompok itu dalam satu kelompok itu heterogen. Jadi ketika nanti ada yang pinter, ada yang mungkin kurang pinter atau gimana, nanti bisa yang pinter mengajarkan kepada yang lain, gitu ya. Jadi yang penting nanti setiap dari proyek itu nanti ada kerjasama, kemudian nanti ada produk yang dihasilkan. Nah, itu nanti pembelajarannya akan lebih menarik dan akan lebih bermanfaat pada siswa. Siswa itu akan lebih mengingat pembelajaran itu. Bukan, tapi memang kelemahan di pembelajaran berbasis proyek ini waktunya sedikit menguras waktu atau lama ya. Karena nanti kan di sini kan siswa tidak hanya diajarkan untuk hanya pembelajaran prosesnya aja di situ, tapi dia juga harus ada produk yang dihasilkan dari pembelajarannya. Seperti itu. Oke, gimana Mas Eko? Baik, Bu, terima kasih. Oke, ya. Yang lain mungkin? Atau ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kurang 5 menit lagi, monggo. Ini kalau di mahasiswa yang satunya mahasiswa mana? Saya kok lupa. UNCP, Bu. Ini di sana sudah jam berapa, Mbak? 5:30, Bu. Nah, ya kan, ya. Oke, 5 menit lagi, yuk. Silahkan. Coba dari pemakalah, ada yang mau menyimpulkan? Atau mungkin nggak harus dari pemakalah. Siapa yang sukarelawan mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Oke, kalau ada, kita bisa mengakhiri.
Kasihan untuk yang UNCP, mana itu ya? UNCP Bu. Ya, UNCP, untuk yang UNCP itu kasihan karena mungkin di sana nanti sudah maghrib ya. Ya, coba silakan yang mau 2 orang. Saya pengen 2 orang ingin menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Coba. Saya Bu. Oke, Mbak Putri Nur Afifah, coba. Kesimpulannya adalah model pembelajaran project-based learning yang memiliki keunggulan yang sangat penting dan bermanfaat bagi siswa. Namun model pembelajaran project-based learning sangat jarang digunakan oleh guru karena memang dalam prakteknya memerlukan persiapan yang cukup, pengerjaan yang lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bentar, mohon maaf masih di mute ya. Untuk apa tadi yang disampaikan Mbak Putri Nafia, terima kasih, bagus ya Mbak. Itu materi yang saya bagikan yang saya share yang di di pertemuan ke-12 ini ya juga mohon dicermati, dipelajari, nanti siapa tahu nanti akan keluar di UAS ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Monggo. Tadi belum disampaikan karakteristiknya seperti Saya, apa. Ibu. Oke, Alma Buana, yuk. Oke lah, baik teman-teman semua. Kesimpulan dari makalah atau materi kita pada hari ini yaitu model pembelajaran Project Basic Learning adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk bekerja sama dengan teman kelompoknya dalam membuat tugas atau proyek yang dikerjakan sesuai dengan tema pembelajaran yang ada di kelas tersebut atau yang sudah guru tugaskan, dan peserta didik dituntut untuk belajar mandiri serta kreatif. Model pembelajaran yang dianjurkan untuk digunakan pada kurikulum 2013 adalah model pembelajaran yang berorientasikan pada peserta didik atau student center. Nah, yang salah satunya adalah model pembelajaran Project Basic Learning yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alma untuk kesimpulan pada pembelajaran ini. Kira-kira masih ada yang kurang paham tentang pembelajaran proyek yang dibahas hari ini? Cukup paham, Bu. Oke, benar ya. Sudah, yang jelas materi yang saya bagikan itu selalu dibaca, Nggih. Itu sudah selalu saya sampaikan materi-materi di e-learning itu mohon dibaca. Itu insya Allah nanti soal-soal itu keluarnya dari situ, dari materi yang saya berikan. Deh. Oke, sekarang mungkin tidak ada pertanyaan lagi teman-teman. Monggo, kalau masih ada, ini masih 1 menit lagi, kalau tidak saya akhiri. Cukup? Oke, cukup. Oke, baik. Baik teman-teman semuanya, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil makalahnya hari ini. Beri tepuk tangan yuk, beri aplaus untuk teman kita kelompok 4 yang sudah menyampaikan makalahnya. Kemudian tadi juga dari salah satu dari kelompok 4 menyampaikan kesimpulannya Mbak Alma ya. Oke, untuk besok kita masih Zoom ya. 2 kali pertemuan lagi ya. Pertemuan 13 dan 14 ya, kita masih Zoom, dan mohon untuk tetap aktif, semangat untuk berdiskusi ya. Oke, kita untuk hari ini kita tutup dengan mengucap hamdalah. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, jika ada salah kata atau yang kurang berkenan di kalian semua, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon live ya. Terima kasih.